Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti baik semua kan? Sehat dan Semangat. Yes. Iya. Pagi hari ini kita suka cerita sekali ya. Betul. Ada yang baru ya kayaknya. Green screen-nya baru. Iya kan? Iya kan? Ini kan green screen-nya baru kayak sungguhan ya. Aduh Pak Keren. Jus, ini Hah? memang sungguhan. Oh, ini sungguhan. Bukan green screen. Oh, no edit, no makanya. edit. Keren banget ini ya. Iya, ini rumah baru. Oh, rumah barunya Murani. Bukan. Oh, bukan. Rumah Ini baru kita rumah rekaman. Baru kita rekaman. Oke. Ya. Kalau gitu sekarang sudah waktunya kita Memuji Tuhan. yes. Hah? Akan apa? Tapi Ada yang kurang lagi? ininya mana? Apa? Yang main musik atau Oh iya ya. gitar, keyboardnya? Mana ya? Terus? Tadi kayaknya kita bawa Sandy ya? Iya, Kak Sandy tadi kayaknya ikut. Kemana ya Kak? Jangan-jangan tersesat dia di rumah baru. Kita panggil aja yuk Oke, Kak oke. Sandy-nya. Kak Kak Sandy. Sandy. Kak Sandy. Ada suaranya. Di sini Oh, ternyata. Iya. Sesat mungkin ya. Oke, kalau gitu kita siap memuji Tuhan Yes. ya Kak Sandy ya. Siap. Kita mulai. Oke, Semuanya lagunya- bangkit berdiri, bangkit Iya, berdiri. Ya, yang semangat, masih pagi. Semangat. Sudah mandi? Sudah sarapan? Hmm, Berarti kita mau memuji Tuhannya dengan suara yang keras. keras. Yuk kita Tangannya nyanyikan. juga yang semangat. Nyanyi apa ya? Di sini senang. Oh iya, di sini senang. Di sana juga senang kan? Pakai gerakan ya. Ayo, Mainkan. tepuk tangannya semangat. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau selalu menyertai kami dari awal sampai akhir. Kau selalu memberikan kami sukacita meskipun kami dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pimpin acara kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Burani, Iya Pak. tadi kita kan sudah menyanyikan di sini senang, di sana senang. Di Betul. sini kita senang karena tempatnya baru, ya Iya. kan? Ya kan? Tapi anak-anak di rumah, kira-kira masih senang nggak ya? Kayaknya boring deh Pak. Iya ya, boring. Soalnya nih pengalamannya saya ya, kalau di rumah tuh rasanya anak-anak bikin perkara terus jadinya rasanya di rumah tuh udah nggak gembira lagi. Oh, Gembiranya gitu. kalau dibeliin es krim, Oh, kalau iya. dibeliin makanan enak. Wah, kalau gitu sering-sering beliin buat anak-anak dong ya ini ya. Tapi harusnya kalau dengan lagu tadi kita tuh harusnya gembira terus ya. Betul juga ya. Karena kalau nggak gembira itu rasanya badan itu gampang meriang, gampang Oh, sakit, iya, gampang iya. panas, gampang pilek. Iya, betul. Berarti- Karena hati yang gembira itu mungkin seperti obat ya, Bu, obat, ya. iya, ya. betul. Ada pujiannya loh kayaknya. Iya ya. Tapi benar kok, nggak bisa dipungkiri bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Kalau kita senang, hati senang, pikiran senang, wah kita menjalani hidup juga senang, nggak Betul. bosan, nggak boring. Betul. Kalau gitu, Kita nyanyi aja. Oke. Hati yang gembira adalah Obat. obat.
tetap semangat, tetap tepuk tangan yang semangat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, Pak, betul kan? Kalau hati kita gembira membuat Tuhan senang. Jadi jangan lupa gembira. Tetap gembira. Pak Jus, Ya. Pak Jus pernah kecil nggak? Masa lahir langsung gede kayak gini gimana Pak sih? Jus, dulu kalau aku kecil nih, Ah, aku pernah berandai-andai dengan teman-temanku. Ya. Kalau misalkan nih kita dijadikan binatang, Pak Jus pengen jadi apa? Tunggu. Kalau aku pengen jadi kupu-kupu. oh gitu. Kenapa? Karena kalau kupu-kupu itu kan bisa terbang kemana-mana, jadi bebas kemana-mana, gitu. bisa melihat semua. Oh, Pak Jus gitu. pengen jadi apa? Kalau saya dulu sih pengen jadi ikan. Hah? Ah, Kan nggak ikan. enak dipancing. Tapi kan ikan di laut, bukan di sungai. Jadi kan bisa kemana-mana, berenang cepet, ya kan? Bisa, yes, Kalau keren. Kak Sandy mau jadi apa? Gajah, Kak. Gajah. Gendut dong. Kuat. Oh, kuat ya. Paling betul kuat juga di ya. Afrika Tapi gajah, kan Kak. hidungnya Betul, betul. panjang. Nah, biar mancung dong. Oh, iya, iya, betul, betul. Nah, kalau Wah, teman-teman wah. mau jadi apa yang di rumah? Kira-kira jadi apa ya? Jadi apa ya? Gini aja deh, kita nyanyi ada pujiannya itu. Oh, Hah? apa ya lagunya? Andaiku. Oh iya, kan? andaiku jadi Iya, kupu-kupu benar. kan? Ayo Kak Cindy, kita nyanyi. Langsung ya. Andaiku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andaiku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Kibas-kibas, goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Andaiku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andaiku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Selamat pagi anak-anak. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, dan sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami juga mampu melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu, taat kepadamu, dan beriman teguh kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Sang Firman yang hidup. Amin. Anak-anak, hari ini cerita yang akan kita bahas adalah dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Bu Mariati ulangin, Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Didengarkan pembacaan Alkitabnya ya. Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa, dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaz. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Anak-anak, tema cerita Alkitab hari ini adalah iman yang teguh. Nah, iman yang teguh itu apa ya? Iman itu keyakinan kita kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Jadi hari ini ceritanya kita diharapkan memiliki keyakinan yang teguh, yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan. Nah, kuat, kokohnya kayak apa toh? Anak-anak pernah lihat
orang membangun rumah? Jadi kalau anak-anak pernah lihat orang yang sedang membangun rumah, rumah itu dibangun dasarnya. Jadi dasarnya awal membangun rumah itu biasanya dibuat tanahnya dilobangi dulu, kemudian diberi besi-besi yang besar-besar itu sebagai pondasi atau dasar. Kemudian dikasih semen. Nah, kemudian di pojok-pojoknya itu diberi rangkaian besi yang sangat kuat dan kokoh. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya rumah ini bisa tahan. Jadi kalau ada angin besar, kalau pondasinya kuat, dia tidak akan roboh. Begitu juga dengan kalau ada badai, ada hujan lebat, nah, dia juga akan tetap berdiri teguh. Nah, rumah yang pondasinya kuat akan tetap berdiri teguh, berdiri kokoh. Tetapi rumah yang pondasinya tidak kuat, yang didirikan asal-asalan, nah itu kalau misalkan ada hujan atau ada angin yang kencang, itu rumah itu pasti akan bisa roboh. Nah, begitu juga dengan iman kita. Hari ini temanya kan iman yang teguh. Jadi kita diharapkan memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, yang kokoh. Beriman kepada Tuhan yang tidak berubah. Nah, iman yang teguh itu yang bagaimana? Nah, ya betul, iman yang tidak berubah. Hari ini cerita Alkitab yang akan kita renungkan yaitu mengisahkan tentang Bapak Yosua yang memberikan teladan bahwa Bapak Yosua di dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya dia memiliki iman yang teguh. Nah, seperti bacaan yang sudah kita baca tadi. Jadi setelah Bapak Musa, pada waktu itu Bapak Musa berumur 120 tahun, kemudian Bapak Musa wafat, meninggal, kepemimpinan bangsa Israel diserahkan kepada Bapak Yosua. Jadi penggantinya Bapak Musa itu Bapak Yosua. Bapak Yosua menggantikan Bapak Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Nah, Bapak Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Nah, pada waktu sampai di tanah Kanaan, memang Yosua mendampingi bangsa Israel tidak hanya sebentar, tidak hanya setahun, 2 tahun, 5 tahun, enggak, lama sekali Bapak Yosua memimpin bangsa Israel. Dan Yosua lah yang bisa mengantar bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk bangsa Israel. Nah, kemudian Yosua sudah merasa bahwa dirinya sudah tua, sudah usia lanjut, sehingga dia berpikir dia ingin memberikan nasihat atau pesan untuk bangsa Israel. Nah, kemudian Yosua memanggil bangsa Israel, diajak bicara. Nah,
Kemudian kita baca ayat 14, nasihat atau peringatan, nasihat untuk bangsa Israel dari Yosua. Dia menasihatkan bangsa Israel demikian, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi nasihatnya Yosua itu mengatakan kepada bangsa Israel, takutlah kepada Tuhan. Memang di sekitarmu ada bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah kepada Allah, yang memiliki Allah lain. Tetapi takutlah kepada Tuhan. Namun walaupun Yosua mengatakan takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, tetapi Yosua tidak memaksa. Dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel untuk menyembah Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan, atau memilih ilah lain. Ayat 15 mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah, Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Pilihlah Allah mana yang akan kau sembah, tapi takutlah kepada Tuhan. Tetapi Yosua menegaskan, dia memberikan ketegasan bahwa pada ayat 15 terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun Yosua mengatakan takutlah, menasihatkan kepada bangsa Israel, takutlah kepada Tuhan, dan memberikan pilihan kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah mana yang dipilih oleh bangsa Israel. Tetapi Yosua menegaskan kepada mereka bahwa dia dan keluarganya menyembah Allah, takut akan Allah. Lalu apa jawaban Israel? Nah, ayat 16 mengatakan, lalu bangsa Israel menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Nah, jadi keputusan bangsa Israel, mereka tetap beribadah kepada Allah Israel, kepada Allah yang selama ini Allah yang mereka yakini, Allah Israel. Nah, kenapa bangsa Israel memilih tetap beribadah, tetap beriman teguh kepada Allah? Ya, ada 5 alasan mengapa bangsa Israel tetap memilih beribadah kepada Allah, atau tetap memilih beriman teguh kepada Allah, yaitu dijelaskan dalam ayat 17. Yaitu yang pertama, karena Tuhan Allah telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, Tuhan Allah menuntun mereka lepas dari perbudakan. Kemudian yang ketiga, Allah melakukan banyak mujizat yang besar di depan mata mereka. Yang keempat, Allah melindungi mereka sepanjang jalan yang mereka tempuh. Yang kelima, Tuhan melindungi mereka dari segala bangsa yang mereka lalui saat mereka dalam perjalanan ke Kanaan. Memang kalau hanya membaca ayat 17 ini hanya sebuah rangkaian kata, Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau tidak tahu atau tidak ikut mengalami, ya sepertinya hanya sebuah tidak terlalu mendasar. Tetapi bangsa Israel mengerti
mengambil keputusan untuk tetap setia, beriman teguh kepada Allah, karena mereka memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Allah ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Allah menolong, membimbing, dan menjaga mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Begitu juga ketika mereka lepas dari perbudakan di Mesir, begitu juga ketika Allah melakukan banyak mujizat di depan mata mereka, mujizat yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler di depan mata mereka. Misalkan saja beberapa minggu yang lalu sudah Bu Mariati bahas ya, mujizat-mujizat yang dilakukan Allah ketika bangsa Israel dalam perjalanan. Adanya Laut Kolsom terbelah sehingga bangsa Israel bisa selamat dari kejaran bangsa Mesir. Kemudian penyertaan Allah dengan tiang awan dan tiang api. Kemudian pemeliharaan Allah terhadap makanan mereka. Allah setiap pagi menyediakan roti mana dan setiap petang menyediakan burung puyuh untuk makanan mereka. Banyak hal yang dialami oleh bangsa Israel atas penyertaan Allah ketika mereka dalam perjalanan menuju Kanaan. Sehingga pengalaman-pengalaman bersama Allah itu membuat bangsa Israel benar-benar mengambil keputusan bahwa mereka tetap beriman kepada Allah. Dan juga Tuhan melindungi mereka dari segala bangsa yang mereka lalui saat perjalanan ke Kanaan. Seperti cerita minggu lalu, bangsa Israel begitu mudahnya mengalahkan orang-orang Yeriko, di mana mereka tidak perlu berperang, tetapi Allah yang berperang melawan orang Yeriko. Sehingga tembok Yeriko begitu mudahnya untuk rata. Tembok Yeriko itu ambruk. Karena apa? Bangsa Israel taat kepada Allah dan Allah bekerja berperang untuk bangsa Israel. Nah, semua itu pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, bersama Allah dirasakan oleh bangsa Israel. Begitu pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel sehingga bangsa Israel mengambil keputusan bahwa mereka tetap memilih beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Ketika bangsa Israel mengambil keputusan tetap beriman teguh kepada Allah Israel, Yosua bertanya kembali. Yosua mengatakan, "Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu." Nah, Yosua mengingatkan, jangan asal pilih. Kalau memang betul-betul memiliki keputusan memilih Allah, lakukan dengan setia. Nah, tetapi apa jawab Israel? Bangsa Israel menjawab berkata demikian, "Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Iman Israel juga tetap memilih Allah sebagai Allah sesembahannya. Dan diulangi lagi pada ayat 24, bangsa Israel mengatakan lagi, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Anak-anak, memang beriman teguh kepada Allah untuk bangsa Israel dan Yosua, memang mereka buktikan sampai akhir
hayat mereka. Kesetiaan Yosua kepada Allah dibawa sampai Yosua wafat, sampai Yosua meninggal. Hal itu ditegaskan di dalam ayat 31. Ayat 31 mengatakan, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Artinya Yosua taat dan setia, beriman teguh kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, sampai ia kembali kepada Tuhan. Jadi dia beriman kepada Tuhan tidak hanya, kalau anak sekarang istilahnya omong doang, ngomong percaya tetapi tidak percaya. Tetapi Yosua membuktikan sepanjang hidupnya dia beriman teguh kepada Tuhan. Begitu juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel dikatakan dalam ayat ini, para tua-tua yang hidup bersama, artinya orang-orang yang hidup bersama dengan Yosua, yang memiliki pengalaman bersama Yosua, pengalaman keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka memiliki beriman teguh kepada Allah sampai akhir hidup mereka. Nah, anak-anak, cerita hari ini memberikan teladan kepada kita bahwa Yosua memiliki iman yang teguh kepada Allah. Dia tidak goyah sedikit pun walaupun banyak masalah-masalah yang harus dia hadapi. Bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, yang ngomel-ngomel, tetapi dia tetap sabar dan setia kepada Allah, mendampingi bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Kita pun harus demikian. Kita harus setia, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan. Seperti halnya tadi Bu Mariati cerita bahwa rumah yang pondasinya kuat, dia akan tetap berdiri teguh, berdiri kokoh, walaupun banyak angin ribut, hujan deras, dia akan tetap berdiri teguh. Begitu juga dengan kita. Kalau kita, dasar iman kita kuat, pondasi iman kita kuat, kita akan tetap berkeyakinan kepada Tuhan. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Nah, apa toh Bu yang bisa menggoyahkan iman itu apa ya? Ya anak-anak, apa toh yang bisa menggoyahkan iman kita? Apakah memang benar iman kita itu tetap teguh, kita tetap beriman kepada Tuhan? Tapi Bu Mariati yakin dan percaya bahwa anak-anak GKI Bojonegoro jempolan, beriman teguh, berkeyakinan teguh, setia kepada Tuhan. Contohnya apa toh yang bisa diombang-ambingkan itu? Contohnya begini, misalkan apalagi sekarang itu ibadah pakai online, pakai HP. Nah, kemudian misalkan ini cuma misalkan pas jam 9 hari Minggu, terus ada teman datang, terus bilang, ayo main game, ayo main FF bareng yuk. Nah, padahal waktu itu kan jam 9 waktunya ibadah.
Nah, kalau kita memiliki iman yang teguh, kita harus bisa menjawab, enggak, aku ini sekarang waktunya beribadah kepada Tuhan. Jamku jam sekolah minggu, aku harus beribadah kepada Tuhan. Nah, itu contohnya. Tetapi kalau kita bilang, oh iya ya, ayo aku ikut main FF. Nah, itu namanya tidak beriman teguh, bisa diombang-ambingkan. Contoh lain lagi, waktu ibadah jam 9, harusnya ibadah, tapi nonton TV-nya, acara TV-nya bagus, Doraemon. Terus gimana? Nonton TV apa ibadah? Nah, kalau Bapak Yosua, kita tahu dia beriman teguh, dia memilih beribadah kepada Tuhan. Kita pun juga harus begitu. Kita memilih beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Apakah beriman teguh hanya sekedar rajin beribadah saja? Tentu saja tidak. Beriman teguh kepada Tuhan, memang kita beribadah kepada Tuhan, rajin baca Alkitab, memuji nama Tuhan, tetapi yang terlebih lagi, yang paling penting lagi, perbuatan-perbuatan kita juga harus diwujud nyatakan dari firman itu. Kalau firman Tuhan mengatakan setialah, ya kita harus setia. Jangan nakal, ya kita harus tidak nakal. Jangan berbohong, ya kita tidak boleh berbohong. Itu namanya beriman teguh kepada Tuhan. Bu Mariati yakin dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang beriman teguh kepada Tuhan. Nah, mari kita meneladan pada Bapak Yosua yang setia dan tetap beriman teguh kepada Tuhan, dan selamat menjadi anak-anak Tuhan yang beriman teguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Anak-anak, ayat hafalan hari ini Yosua 24 ayat 15b yang berbunyi demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan ayat hafalan ini kalian boleh membuat kreativitas seperti ini.
Ini kreativitasnya Vika minggu lalu, tetapi berbentuk rumah. Jadi Bu Mariati pakai karena hari ini ceritanya tentang pondasi rumah yang sangat kuat. Iman kita juga harus seperti pondasi rumah yang kuat, sehingga Bu Mariati memberi contoh rumah supaya kita ingat kita harus beriman kepada Tuhan dengan penuh iman yang teguh. Jadi kalau anak-anak membuat ayat hafalan, buatlah dengan dasar rumah, entah digambar rumah atau bentuk rumah yang bagaimanapun, kalian bolehlah berkreativitas. Tapi kalau bisa dengan ada rumahnya. Itu ya. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Ya anak-anak, sekarang kita waktunya untuk memberikan Persembahan. Siapkan persembahannya. Sambil Jangan lupa. persembahan, kita memuji Tuhan dengan lagu Adalah Sukacita. Let's go. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Lagi adalah sukacita di hatiku. Yes, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Lagi terakhir ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku. Tetap Di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersukacita, kami sungguh bersyukur. Sampai dengan saat ini Tuhan tetap memberkati kami semua. Kami boleh diberikan nafas kehidupan, kami boleh merasakan sukacita karena boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman itu boleh terus kami simpan dalam hati kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki iman yang kuat, kami boleh memiliki iman yang teguh. Kami boleh menjadi anak-anak yang selalu menyukakan hati Tuhan dan selalu menyukakan hati sesama kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati juga aktivitas kami selama kami di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Segala sesuatu yang kami lakukan di rumah Tuhan berkati, agar kami terus dengan sukacita, dengan hati yang gembira, melakukan setiap tugas kami dengan baik. Karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kami untuk melakukan kegiatan kami selama di rumah ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami yang boleh terus bekerja, beraktivitas. Tuhan memberkati, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, kesabaran, sukacita, berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus berupaya untuk mengatasi setiap permasalahan bangsa negara kami, terlebih untuk masalah virus corona ini. Tuhan memberkati agar pemerintah kami boleh mengatasinya dengan baik, dengan campur tangan Tuhan. Semua ini dapat terselesaikan dengan baik dan kami boleh merasakan kehidupan yang normal kembali. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk
setiap pelayanan yang boleh dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan memberkati agar semuanya boleh terus berjalan dengan baik. Tuhan memberikan ketulusan untuk setiap pelayanan yang boleh dilakukan. Dan biarlah pelayanan tersebut boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Tuhan terus memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Pak Jus, ini Ya. kok sudah malam ya? Iya, gelap loh. Berarti tadi kita ini rekaman dari pagi ya Bu Ika? Kok Bu Ika sih jadinya? Bu Rani. Yang diingat Bu Ika terus. Berarti kita itu artinya semangat memuji Tuhan dari matahari terbit sampai tenggelam Dari loh, terang kita sampai memuji gelap. Tuhan. Nah, harapannya anak-anak di rumah juga seperti kita, ya, Betul. seperti kami, Ya, guru-guru sekolah minggu memuji Tuhan dengan Semangat. Oke, Kita berarti akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini atau malam hari ini? malam hari Ya pokok sekarang inilah ya. Iya. Kita akan menutup ibadah kita dengan satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Tetap semangat. Ayo bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Satu kali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, Yes. sukacita. Tuhan berberkati. Tuhan berkati.